Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu virus corona. Benarkah itu tentara Allah atau bukan? Karena akhir-akhir ini kita disibukkan, kita geger, seluruh dunia terhentak karena makhluk yang kecil yang bernama virus corona. Dan di kita terjadi perdebatan panjang, apakah yang namanya virus corona ini? Banyak berseliweran di medsos yang menyatakan makhluk apa virus corona ini. Virus corona ini awal mulanya muncul dan berkembang dari Wuhan. Yang disebutkan pertama kali itu muncul dari pasar hewan Wuhan, yaitu di Hubei, Cina, yang kemudian namanya berubah dan kita kenal dengan nama COVID-19. Sepanjang perjalanannya, corona ini pernah disebut dengan nama sebagai tentara Allah. Banyak di antara kita yang menyebutnya dengan tentara Allah. Salah satunya adalah Ustadz kondang kita, Ustadz besar kita, yaitu Abdul Somad. Yang kedua, ada yang menyebutkan itu Allah yang bisa, makhluk Tuhan yang bisa mengancam siapa saja. Yang ketiga, bahwa ini adalah buatan manusia yang merupakan strategi politik dunia. Merupakan strategi politik dunia yang berkembang kemudian juga jadi politik di Indonesia. Yang keempat, ini buatan manusia tapi motifnya ekonomi, bisnis virus. Jadi sebenarnya yang mana definisi corona ini yang benar? Ada 4 tadi definisi tadi yang berkembang berseliweran di medsos. Sebenarnya semuanya yang bisa kita dudukkan sama dan benar semuanya, tergantung niat kita yang mengucapkannya, sehingga bisa menjadikan beda tafsir apa maknanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bedah dulu makna corona ini sebenarnya, dan kita sehingga tahu berhadapan dengan siapa dan bagaimana menghadapinya, sehingga kita bisa bersatu padu dulu menghadapi perang melawan corona. Habis itu terserah kita kembali lagi ke kondisi kita masing-masing. Masuk kita ke yang pertama. Corona adalah tentara Allah. Ini diucapkan awalnya oleh Ustadz kita, Haji Abdul Somad LC. Jadi beliau mengucapkan hal ini ketika kondisi virus corona ini merebak di Wuhan. Ketika itu kondisi di Cina, kita ketahui bahwa di medsos berkembang informasi bagaimana perlakuan pemerintah Cina terhadap Uighur, diskriminasi orang-orang beragama di sana. Jadi wajar jika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ini sebagai tentara Allah. Salahkah beliau? Tidak. Ya memang itu, dan bisa dibenarkan. Disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ia pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa yang pernah kamu mendengar dari Rasulullah SAW tentang penyakit taun, itu wabah menular, kolera dulu, dan bentuknya apa yang menular. Lalu Usamah menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia merupakan dosa yang dikirimkan ke Bani Israel dan sekelompok umat sebelum kalian. Jadi gak salah Ustadz Abdul Somad menyebutkan ini tentara Allah.
karena dia hendak memberikan peringatan, mengazab orang di negara Cina. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Uighur bisa bernapas lega sedikit ketika pemerintah Cina sibuk dengan mengatasi virus corona ini. Namun belakangan, ini yang pertama, kita benarkan dulu Ustadz Abdul Somad. Dan diikuti banyak ustadz-ustadz yang lainnya juga dan penggiat di medsos. Ini kita benarkan. Lanjut, bahwa virus corona ini ternyata tidak hanya di Cina saja berkembang, merebak ke negara tetangga, Korea, Iran, Italia, bahkan Arab Saudi, dan terakhir di ujung kita ini di Indonesia. Jadi orang berpikir, bahkan tidak banyak yang membuli, tidak sedikit yang membuli Ustadz Abdul Somad dan orang-orang yang telah menyebutkan bahwa virus corona ini adalah tentara Allah. Jadi berbalik arah. Sebenarnya ini bisa kita jelaskan. Bagaimana penjelasannya? Virus corona ini menyebar ke semua negeri. Masuk ke negeri Arab, bahkan sampai Arab Saudi menutup pintu umroh. Dan rencana juga haji juga mungkin ditangguhkan. Tapi mudah-mudahan dengan kita mau bersatu nanti, insya Allah ini bisa selesai. Mudah-mudahan Ramadan juga bisa selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Ramadan haji kita sudah bisa berhaji di Masjidil Haram. Apa penjelasannya? Bahwa ini adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa virus corona yang sebelumnya tentara Allah berubah? Dia makhluk Allah. Sama seperti kita manusia. Apa tujuan pertama kita diciptakan di bumi? Di surat Al-Baqarah kita disebutkan manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Apa artinya khalifah? Pemimpin. Tapi kemudian berubah. Karena kita lebih memperturutkan hawa nafsu. Sehingga apa? Sediakanlah surga dan neraka. Bagi orang yang tetap sebagai khalifah, maka Allah sediakan surga. Tapi bagi orang yang melenceng dari fitrahnya sebagai khalifah di bumi, maka neraka disediakan tempatnya. Sama seperti virus corona ini. Awalnya itu adalah tentara Allah. Tapi kemudian dia bisa menjadi peringatan bagi Allah, peringatan bagi yang lainnya. Karena apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Ta'un itu, ini dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Ia menyampaikan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah Ta'un ini. Lalu Nabi menjawabnya, memberitahunya, Ta'un itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi azab, benar, tentara. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang mukmin. Jadi Allah jadikan itu berubah. Bisa juga menyerang orang mukmin, tapi bagi orang mukmin itu merupakan surga, merupakan rahmat, merupakan surga baginya, bagi orang-orangnya mukmin. Beda? Di sini kuncinya. Lalu kenapa bisa berubah dari tentara Allah menjadi menyerang semuanya? Ya karena kesalahan kita sendiri. Kenapa disebut karena kesalahan kita sendiri? Disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagiannya.
Apa yang terjadi ketika terjadi wabah di Wuhan ini? Ketika corona merebak di Wuhan dan Cina sekitarnya, apa yang terjadi? Semua negeri, semua negara sibuk menjemput daripada warga negaranya. Orang-orang di Wuhan berlarian, walaupun pemerintahnya sudah melockdown wilayahnya. Salahkah itu? Ini tentu bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaidahnya ketika terjadi wabah, terjadi di tahun, disebutkan bila kalian mendapati suatu negeri terkena wabah, maka jangan masuki. Dan jika wabah itu di negeri kalian, maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Namun apa yang terjadi? Kita berlaku sebaliknya. Kita justru mengingkarinya. Yang di dalam kita jemput, dan dari luar malah kita tampung. Itu yang terjadi di negara-negara. Sehingga tidak salah semua kemarin menjangkiti semua negeri. Tapi itu tadi, Allah jadikan ini pintu rahmat bagi orang mukmin. Namun hati-hati, rahmat bagi orang mukmin beda dengan muslim. Karena apa? Virus ini bisa memusnahkan umat Islam. Beda Islam dengan mukmin, bedakan. Nabi SAW pernah bersabda, ini juga sama dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa la ta'na ummati illa bit-ta'ni wat-ta'un. Umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah taun. Artinya apa? Umat Islam bisa habis, umat Islam bisa musnah karena pembunuhan dan wabah taun. Ini disebutkan di Musnad Ahmad, nomor hadis 23.869. Mau contoh? Islam pernah berjaya, pernah menjadi penguasa dan menjadi pemimpin dunia, yaitu ketika kekhalifahan di Spanyol. Namun apa yang terjadi? Umat Islam musnah di sana. Akankah wabah tahun ini akan memusnahkan umat Islam? Allahu a'lam bishawab. Tergantung kepada kita, ikhtiar kita. Oke, lanjut kita, bahwa ini bisa menjadi pemusnah umat Islam dan berbeda dengan mukmin. Orang mukmin ketika mendapatkan taun, mendapatkan virus corona ini, insya Allah menjadi rahmat baginya. Tapi tidak semua. Kenapa saya bedakan tadi mukmin dengan muslim? Karena tidak semua muslim yang kena wabah corona ini juga akan menjadi syahid. Karena apa? Disebutkan dalam hadis, tidak ada seorang hamba pun yang terkena wabah taun di tempat tinggalnya, lantas ia berdiam diri di dalamnya dengan sabar dan berharap pahala. Ia tahu bahwa wabah itu tidak menimpanya kecuali telah ditetapkan kepadanya, melainkan hamba itu akan mendapatkan pahala sebagai orang syahid. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 23.226. Ini sepertinya udah pernah saya bahas dalam video sebelumnya, bahwa ada 5 syarat bahwa seorang muslim itu bisa disebutkan seorang mukmin, itu 5 syarat untuk bisa disebut sebagai syahid ketika dia mati terkena wabah ini. Dan ketika dia muslim berarti tambah syaratnya 6. Apa aja itu? Mukmin, dia terkena di negerinya sendiri, lalu dia berdiam diri, lalu ia tahu, ia sabar, lalu ia berharap pahala, dan ia tahu ini adalah takdir atasnya, ia ikhlas, maka ia syahid. Udah dibahas lengkap dalam video selanjutnya, boleh dilihat. Jadi 2 pertanyaan sudah terjawab, 2 definisi. Yang pertama tadi, corona adalah tentara Allah. Yang kedua, itu makhluk Allah yang bisa mengancam saya. Benar, semua dua-dua benar, bisa mengancam saya saja. Lalu yang ketiga, buatan manusia sebagai strategi politik dunia dan Indonesia. Di akhir beberapa hari ini,
kita mendengar berita yang cukup unik, bahwa kita ketahui awalnya virus corona ini munculnya dari Wuhan, pasar hewan di Wuhan, di Hubei, Cina. Namun beberapa belakangan ini muncul berita-berita yang cukup unik, di mana Cina menyebutkan ini virus adalah tentara yang dibawa tentara Amerika Serikat ke Cina. Jadi ini dalam strategi politik di mana sebelumnya Cina dan Amerika Serikat terkait perang dagang, dan Trump sendiri sebagai Presiden Amerika Serikat menyebut ini virus Cina yang kemudian berserang menjadi virus disebut rasis karena menyebutkan virus Cina. Bahkan dalam beberapa waktu ini berita beberapa hari yang lalu juga menyebutkan bahwa Indonesia turut mengekspor virus. Jadi Indonesia ini disebut sudah mengekspor virus jenis baru, virus corona baru ke Cina. Jadi cukup unik dalam hal ini. Jadi wajar jika kita sebutkan bahwa virus corona ini bisa saja bahwa virus corona ini adalah ciptaan daripada manusia yang dibuat untuk sebagai strategi politik dunia. Namun jangan salah, setiap kejadian yang di bumi itu atas izin Allah. Makarnya manusia lebih baik makarnya Allah. Jadi tidak masalah itu buatan manusia, tapi apapun yang terjadi di dunia itu adalah atas izin Allah. Sehingga jikapun itu strategi politik dunia, ya silahkan. Kita sebagai orang mukmin, orang Islam, kita harus sabar, berstrategi juga untuk menghadapinya. Dan di Indonesia juga bahkan ini menjadi politik. Kenapa? Karena Indonesia saat ini berhadapan dengan pilkada serentak di 2020 ini. Jadi tidak heran jika ini bisa menjadi sarana, menjadi bagian dari untuk meningkatkan citra dan lain sebagainya terhadap politik di 2020. Bahkan di 2024 kita mau pilpres, pileg, pilkada, dan aromanya udah tercium mulai sekarang ini. Jadi tidak salah ini disebutkan buatan manusia, terserah. Dan benar, bisa kita benarkan semua, nggak masalah itu. Dan tidak bertentangan dengan pengertian yang pertama, kedua. Karena apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Baru yang keempat, ini merupakan corona ini adalah bisnis mafia virus dunia dengan motif lebih condong ke arah ekonomi. Ini saya dapatkan dari Bang Mansur Yamanik. Ini seorang sahabat, abang kelas di Bandung. Beliau sekretaris PAN DPW Jawa Barat. Beliau memang penggiat pendidikan, banyak aktivis juga. Beliau ada menulis postingan tentang pergerakan daripada virus ini yang dimulai dengan mantan menteri kita yang dulu, yang sekarang masih ditahan. Saya tidak membahasnya lebih panjang karena saya juga belum mendalami ininya. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang lebih memahami terkait hal itu, termasuk Bang Mansurya sendiri. Silakan ke postingannya, ke beliau langsung menyapa. Tapi pada intinya sama, ini juga buatan manusia dengan dalil motif ekonomi. Nggak ada masalah, sama seperti yang kita sebutkan tadi. Apapun itu ciptaan Allah, kalaupun itu ciptaan manusia, tapi itu juga akan terjadi, bisa menyerang orang lain, bisa orang beriman, itu atas izin Allah. Dan makar sebaik-baik makar Allah. Jadi makar-makar manusia ini silahkan kita membuat makar, tapi Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi keempatnya benar, tinggal kita mau menggunakan ini ada posisi yang mana, mau untuk menyerang siapa. Jadi
Kalau saran kita udah tahu ini corona seperti apa bentuknya, makhluknya seperti apa. Mari kita bersatu, lepaskan dulu. Kalaupun ini yang menyebut tentara Allah, ayo mari sama kita dukung. Kita ajak umat untuk bersatu memerangi virus corona ini. Bagi kita yang menyebut ini makhluk Allah yang bisa menyerang siapa saja, ayo silakan ajak komunitas-komunitas kita untuk bersatu menghadapi corona ini. Begitu juga bagi kita yang menganggap ini adalah strategi politik dunia dan Indonesia, ayo lepaskan kepentingan politik kita, lepaskan kepentingan ego kita, mari kita bersatu untuk hal ini. Dan kita itu juga dengan motif ekonomi, ayo tinggalkanlah. Apa gunanya kita berbantai-bantaian dalam hal ini? Toh bukan bisa kita nikmati ekonominya jika kita semuanya hancur, musnah semua. Apa yang bisa kita dapat? Ayo, semua ini butuh gerakan kita semua. Mari kita lawan corona ini, karena memang belum ada obatnya, belum ada antivirusnya. Mari sama kita bersatu, kita putus mata rantai penyebarannya. Dengan dari umat Islam sudah ada fatwa ulama, mulai dari ulama dunia, Mesir, Turki dan Arab Saudi juga yang sebelumnya sudah menutup, Kuwait dan lain sebagainya, bahkan tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei dan negara kita juga sudah mengeluarkan fatwa MUI, telah mengeluarkannya dan didukung oleh para ustadz-ustadz yang selama ini mungkin berbeda pandangan, tapi dalam hal menangani corona ini bersatu. Alhamdulillah. Begitu juga ormas-ormas Islam yang lain juga, Habib Rizik, alhamdulillah beliau juga fokus terhadap hal ini bersama PPI, NU, Muhammadiyah, NU bersatu. Ayo mari sama kita bersatu bagaimana menggerakkan masyarakat bersama melawan virus corona ini. Insya Allah ini bisa kita selesaikan. Insya Allah bisa selesai sebelum Ramadan, bisa kita tenang. Setidaknya Lebaran kita bisa sama, ataupun setidaknya tidak terkendala ibadah haji pada tahun ini. Ini doa kita bersama. Dan begitu juga dengan umat-umat yang lain bisa tenang beribadah bersama-sama dengan umat Islam, saling bergandengan. Mudah-mudahan dengan kerja kita kerjasama, sama-sama kerja, insya Allah bisa kita capai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.